Kalau kemarin itu sebenarnya Jessica tuh introvert. Oke. Introvert banget karena takut buat ngomong depan banyak orang itu. Tapi semenjak ikut organisasi itu kan belajar gitu, belajar bicara depan orang banyak. Walaupun dikit sedikit tapi alhamdulillah sih udah berani bicara depan orang gitu. Kalau kita jadi penakut di depan orang banyak, kita nggak akan dianggap orang gitu Kak. Jadi yang buat Jessica itu berani, karena Jessica itu ngelihat diri sendiri yang nggak berani bicara, nggak berani ngomong depan orang banyak. Endingnya nggak dibutuhkan orang lain gitu. Jadi yang buat aku tuh berani itu biar diri aku tuh bisa kayak orang, public speakingnya bagus gitu. Pasti kita akan dibutuhkan orang lain juga. Kalau dari keluarga kemarin itu mereka bilang gini, mungkin di kakak nggak bisa jadi kayak kamu. Jadi kakak pengen kamu tuh jadi yang terbaik di keluarga ini gitu. Jadi mereka tuh kayak ngasih harapan gitu. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, apa kabarnya nih di rumah? Hari ini bersama aku Meita yang akan menemani teman-teman semuanya beberapa waktu ke depan. Tentunya seperti biasa ya, podcast kita akan berbincang-bincang sharing bersama narasumber-narasumber yang inspiratif banget. Dan tentunya teman-teman di rumah jangan lupa subscribe untuk tahu kisah-kisah menarik dari narasumber kita. Nah, kali ini kita kedatangan dari Duta Fotogenik Universitas PGRI Palembang. Langsung aja kita kenalan. Halo Jessica. Halo. Boleh kenalan dulu Jessica nih. Kita pengen tahu Jessica nih dari mana. Oke, baik. Jadi perkenalkan, saya Jessica Revanita. Saya dari Duta Fotogenik Universitas PGRI Palembang. Oke, Duta Fotogenik ya. Terpilihnya kapan nih Jessica? Itu di bulan Februari kemarin. Februari baru banget nih ya, Iya. masih anget-anget nih. Nah, kita mau tahu dulu nih, Jessica ini kan sebenarnya alumni ini ya, alumni Iya. juga Palkomtek Opi. Kemarin pas kursus itu sudah kuliah atau gimana? Kemarin kursus kemarin di Palkomtek itu waktu selesai sekolah mengambil kursus di sini bahasa Inggris itu sekitar tahun 2023. Oh 2023, 2 tahun yang lalu Iya, ya. udah Udah lama lama banget. juga ya. Sekarang udah tahu, udah kuliah aja gitu ya. Terus Jessica nih kan dari dulu pernah ambil kursus di bahasa Inggris kan. Tentunya menyadari bahwa kalau apalagi mau jadi duta ini kan harus public speakingnya Iya, ya benar. kan. Nah, sebenarnya Jessica di luar dari jadi mahasiswa ada kegiatan lain nggak? Mungkin untuk sekarang itu nggak ada ya Kak, tapi suka bantu-bantu dosen aja sih kalau dosen minta tolong gitu. Oke, jurusan apa nih? Jessica jurusan PGSD. PGSD. Apa sih yang jadi motivasi besar nih ya Jessica dari untuk masuk PGSD? Karena kan setahu Mbak itu Jessica pernah di SMK akuntansi ya. Iya, Nah, benar. kenapa jadinya PGSD? Awalnya itu kemarin ambil jurusan di akuntansi. Tapi kenapa kembali ke PGSD? Yang pertama mungkin terinspirasi dari kakak sendiri. Oke. Iya, kakak kan seorang guru tuh. Jadi terinspirasi dari situ. Dan bagi Jessica juga PGSD kan ngajar anak kecil. Yang dimana juga Jessica tuh suka sama anak kecil. Jadi di situ terinspirasinya. Kenapa nggak coba PGTK gitu? Kenapa PGSD? Karena PGSD itu yang pertama peluangnya itu banyak. Yang dimana dia pasti sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah gitu. Yang kedua juga sekarang PGSD itu memang benar-benar dicari gitu di entah di P3K, di CPNS gitu. Itu yang buat Jessica tuh kayak mau jadi PGSD gitu, mau jadi guru di sekolah SD. Oke, nah kan tadi Jessica bilang terinspirasi dari kakak juga nih. Emang hal apa sih yang bisa Jessica lihat dari oh ini nih aku kayaknya pengen jadi PGSD juga deh. Apa tuh? Karena melihat kakak itu ngajar kayak seru gitu. Yang pertama itu seru, yang kedua juga kayak ya banyak dapat pengalaman juga. Yang pertama juga kakak kan baru lulus CPNS, itu yang membuat Jessica tuh kayak aku bisa kayak kakak gitu. Oke, jadi pengen kayak Iya, gitu pengen ya, ada banget. gambaran. Nah, terus selama kuliah nih kan udah semester 2 ya. Ada nggak sih momen yang buat Jessica, aduh aku salah jurusan atau malah makin yakin nih? Kalau salah jurusan itu mungkin pertama kemarin tuh ada Kak. Kayak yang pertama kan kita terbiasa dengan akuntansi menghitung. Iya, Tiba-tiba kita harus memahami semua mata kuliah gitu. Kemarin itu sempat ada kayak penyesalan, tapi
makin hari makin belajar untuk nerima gitu. Endingnya Jessica nerima, kayak Oke. bahagia juga menjalaninya itu. Oke, momen apa tuh yang bikin Jessica sampai aduh nyesel nih? Apa nih momen apa tuh? Kemarin itu sempat terkejut karena PGSD itu ternyata harus merangkum semua pelajaran. Jadi nggak hanya fokus ke satu, tapi semua mata kuliah itu harus bisa. Itu yang buat terkejut kemarin. Oh, tapi lambat laun bisa, Bisa. ya di atas. Nah, yang buat motivasi untuk Jessica menjalani ini ya, kan ada yang beberapa orang mungkin ada jarak, aduh nggak bisa lah, aku nggak bisa nih. Kalau Jessica bisa ngelewatinya itu motivasinya tuh apa? Kalau Jessica kemarin itu sempat down karena nggak bisa, kayak insecure atau minder. Tapi Jessica itu belajar, kayak belajar memahami, belajar juga aku kuliah ini kedepannya untuk jadi apa gitu, dimanfaatin. Karena kan sayang banget kalau kita udah bayar mahal-mahal tapi nggak dimanfaatin, tuh kayak sayang banget gitu. Lebih ke neken ke diri gitu ya. Tapi kalau misalnya dari trik belajar gitu ada nggak sih kayak oh aku pelan-pelan aja deh kayak gitu. Ada juga ada nggak? Kalau kemarin itu pelan-pelan Kak, jadi kayak memahami sedikit-sedikit. Kalau semisal kita nggak ngerti, Jessica selalu sharing ke dosen. Oke. Jadi selalu nemuin dosen gitu, bertanya-tanya tentang bagaimana caranya. Kemarin tuh sempet juga deket sama dosen kan, curhat. Jessica tuh gak bisa tapi diyakinin gitu. Jadi bisa sekarang. Jadi harus lebih aktif Iya, gitu ya, benar. lebih aktif juga cari solusi dari masalahnya gitu. Oke, nah kalau misalnya nanti jadi guru, pengennya sebenarnya pengen jadi guru apa? Kalau PGSD itu yang pasti jadi guru SD. Ah, Tapi sebenarnya bukan ke guru SD, melainkan kayak guru mata pelajaran mata gitu. pelajaran apa biasa? Jessica pengennya sih itu di bahasa Indonesia sih. Oh, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu kan suka cerita-cerita gitu, dongeng ataupun puisi. Itu bagi Jessica seneng, menyenangkan. Oke, memang lebih arah ke sana gitu Iya. ya. Pengen enggak sih Jessica sebenarnya kalau misalnya nih kan kuliah nih kan ini semester 2 dan terus kayak misalnya nanti ke depannya ada rencana ini kan duta fotogenik nih, ada rencana untuk apa sih untuk ngembangin lagi nggak sih? Iya, Pengen lanjut. ikut-ikut pengen kemana itu? Kalau insya Allah tahun depan itu Jessica mau ikut di Miss Hijab Oh, Palembang. oke, Sebenarnya tahun ini mau ikut karena waktunya tumburan sama acara duta jadi nggak bisa gitu. Mau ikut juga di duta Provinsi Palembang gitu. Siapa tahu juga rezekinya di sana. Oke, duta Sumsel ya. Oke. Oh, Miss Hijab Sumatera Selatan. Iya. Oke. Oh ya kita pernah juga lo undang sini Miss Hijab juara 1, juara 2. Iya, winnernya. Iya, foundernya juga pernah ke sini Mbak Vera. Itu memang sebenarnya banyak banget ya pageant karena memang Palkomtek ini beberapa kali mengundang pageant. Terakhir itu kita pageantnya dari Putra Putri SMA 8. Dari banyaknya kita undang pageant tuh memang ini ya paling banyak skill yang dibutuhkan kayaknya tuh memang public speaking ya. Iya, benar. Nah kalau Jessica sendiri nih tipikal orang yang gimana sih, introvert kah atau ekstrovert gitu yang berani ngomong? Kalau kemarin itu sebenarnya Jessica tuh introvert. Introvert banget karena takut buat ngomong depan banyak orang itu. Tapi semenjak ikut organisasi itu kan belajar gitu, belajar bicara depan orang banyak. Walaupun dikit sedikit tapi alhamdulillah sih udah berani bicara depan orang gitu. Oh berarti memang dari ini ya organisasi Iya, untuk kenal bener. banyak orang. Apa nih yang buat Jessica aku harus beraniin diri nih? Karena kemarin itu Jessica itu kayak kan penakut tuh. Kalau kita jadi penakut di depan orang banyak, kita nggak akan dianggap orang gitu Kak. Jadi yang buat Jessica itu berani, karena Jessica itu ngelihat diri sendiri yang nggak berani bicara, nggak berani ngomong depan orang banyak. Endingnya nggak dibutuhkan orang lain gitu. Jadi yang buat aku tuh berani itu biar diri aku tuh bisa kayak orang, public speakingnya bagus gitu. Pasti kita akan dibutuhkan orang lain juga. Oke, lebih banyak kenal sama banyak orang Iya. kayak gitu ya. Terus apa sih pernah nggak sih terbayang di pikiran Jessica suatu saat bakal jadi duta? Enggak ada. Dulu nggak pernah Nggak ada. kebayang. Iya, nggak terbayang banget. Dulu pengennya tuh jadi mahasiswa kupu-kupu aja sih. Kuliah pula gitu ya. Nah terus akhirnya pertama kali nih yang menimbulkan niat untuk Jessica ikut duta.
Kemarin itu sempet lihat di Instagram sih Kak. Oke. Lewat di Instagram itu anak duta pariwisata. Oh, Nah itu oke. kayak, ih cantik, bagus gitu kan. Ih, kayaknya seru deh. Nah di situ Jessica mencari duta kampus yang kebetulan pas banget itu pembukaan. Bahkan daftar kemarin itu iseng aja sih Kak, nggak Iseng-iseng niat. aja. Iya bener, Ah. nggak niat sama sekali. Oke, terus support dari keluarga Iya juga, benar. teman-teman gitu. Mm-mm. Yang paling mengharukan nih dari momen dari awal daftar sampai kepilih, ada nggak sih yang momen yang paling berkesan yang nggak bisa Jessica lupain, terus bisa jadi motivasi Jessica untuk makin makin berkembang lagi? Mungkin motif itu dari orang tua ya Kak, karena kan Jessica di rumah itu nggak ada yang ikut duta gitu. Jessica tuh pengen jadi duta, jadi kayak dukungan dari kakak, dari ibu, dari ayah itu memang wow banget buat Jessica jadi duta. Bahkan kemarin itu kami kan final pulangnya cukup malam, jam 10 malam. Mereka sempet datang gitu di acara sambil nungguin pulang gitu. Oke. Ada kata-kata yang bisa yang diingat gak sih dari mereka gitu yang berbekas banget tuh ya di Jessica. Pastinya kan kata-kata sederhana gitu kan biasanya berbekas nih. Ada nggak kalau dari Jessica? Kalau dari keluarga kemarin itu mereka bilang gini, mungkin di kakak nggak bisa jadi kayak kamu. Jadi kakak pengen kamu tuh jadi yang terbaik di keluarga ini gitu. Jadi mereka tuh kayak ngasih harapan gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi harapan terakhir di keluarga gitu ya. Iya iya ya. Jadi pas udah kepilih ya, apa yang pertama kali terbesit di pikiran Jessica pas kepilih tuh? Kayak nggak nyangka aja gitu. Aku orangnya introvert, kayak aku nggak punya ilmu banyak gitu. Tiba-tiba aku bisa masuk di duta kampus. Seleksi duta kampus itu kan yang pasti banyak banget ya Kak. Itu kan sekampus gitu. Dan yang pastinya juga rumit sekali gitu. Banyak dramanya selama tes kemarin. Oke. Nah, ini kan ada dua organisasi berarti ya. Ada FKIP, Duta Fotogenik FKIP sama Duta FKIP sama BEM ya. Pernah ikut ya? Lagi ikut. Kalau BEM itu duta ini kan bawahan dari BEM. Jadi kalau ada duta pasti masuknya di BEM gitu Kak. Oh, oke oke. Nah, organisasi apa nih yang buat Jessica banyak pengalaman sampai berani untuk ngomong di depan orang yang ramai gitu? Mungkin di duta ini sih Kak Oh, ya. itu tadi ya. Karena kan di duta ini kita bakal ketemu sama banyak orang, ketemu rektor, dekan gitu. Oh, berarti sebelumnya sebelum duta ya? Sebelum duta berarti masih takut-takut gitu Iya, ya. Oh, berarti duta ini pertama kalinya Iya, ya benar. untuk terjun langsung gitu ya. Oke, selalu ada yang pertama. Alhamdulillah nih berarti duta FK menjadi pengalaman pertama Jessica Iya. yang berkesan banget gitu ya. Karena beberapa juga ada yang berapa kali tes ke duta putra-putri masih belum lolos, ada yang bahkan menyerah gitu kan ngambil yang lain. Alhamdulillah nih rezekinya Jessica ya. Dan Jessica kan pernah kursus bahasa Inggris juga nih. Iya. Seberapa penting sih menurut Jessica belajar bahasa Inggris ya dan dalam mendukung public speaking Jessica? Itu sangat penting banget. Kenapa Dan tuh? penyesalan Jessica itu kemarin lesnya itu nggak serius ya, main-main. Jadi waktu di duta kemarin tuh dibutuhkan bahasa Inggris Kak. Kayak kita tes itu bahasa Inggris juga dibutuhkan. Kita bicara depan orang juga ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sangat dibutuhkan sih bahasa Inggris dalam pageant, apalagi pageant di luar itu sangat dibutuhkan. Oke, berarti memang buat teman-teman yang pengen punya public speaking yang bagus, punya kayak pengalaman berani ngomong bahasa Inggris yang bagus itu lebih baik mulai dari sekarang Iya, ya. bener. Karena nanti pasti banyak banget momen kalian tuh butuh nih berani bener ngomong banget. bahasa Inggris kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya di Palkomtek juga itu memang fokus ke jago ngomong bahasa Inggris bener. ya. Jadi teman-teman langsung praktek ngomong bahasa Inggris karena banyak yang bisa bahasa Inggris tapi nggak berani ngomong Iya, nih. bener. Buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang kursus di Palkomtek juga boleh langsung aja klik link di bio kita di Instagram kita di @palkomtek.optimal. Banyak banget promo untuk teman-teman yang mau jago ngomong bahasa Inggris. Nah, kita lanjut nih ya, Jessica. Jessica kan pernah pengalaman juga magang ya pas di SMK kan. SMK kan memang magang ya Iya. kelas 11 atau kelas 12? Itu kelas 11. 11 ya, pernah magang di PT suatu PT di bagian bidang surat menyurat. Nah, apa sih tantangan Jessica saat magang saat itu? Tantangan Jessica saat magang itu kan bagian surat menyurat yang dimana kita harus punya skill di komputer. Iya.
Nah, mungkin kesalahan Jessica kemarin tuh nggak menguasai komputer, Kak. Oke. Jadi dimana ketikan keyboardnya itu kan kita harus tahu spasinya gitu, hurufnya gitu. Kita harus paham itu kan. Yang namanya surat itu kan resmi untuk diserahkan gitu. Nah, itu sih kesalahannya, memang kayak kesalahan banget waktu magang nggak belajar komputer lebih dalam gitu. Karena memang zaman sekarang kan teknologi makin canggih Iya, ya. bener. Jadi pastinya teman-teman harus punya basic komputer, minimal Microsoft Office untuk buat surat. Bahkan bukan untuk kerja ya, untuk magang aja udah Iya, butuh ya butuh skillnya. Iya, jadi buat teman-teman di Palkomtek itu dari SMP juga udah bisa kok, dari SD sudah bisa untuk belajar komputer dari dasar juga. Nah, ngomongin magang nih ya, ada nggak sih kebiasaan misalnya skill komputer nih ya? Buat teman-teman misalnya nih, menurut Jessica, kalau misalnya belum bisa nih, dari kapan mulainya untuk belajar Microsoft Office kayak gitu, yang dasarnya ya? Oke, mungkin kalau kita masih sekolah itu dari sekolah boleh langsung belajar, Kak. Karena di sekolah juga kadang dibutuhkan gitu untuk komputer gitu kan. Apalagi di zaman sekarang kan ujiannya itu pakai komputer, nggak lagi pakai kertas-kertas gitu Iya. kan. Jadi mungkin dari sekolah itu udah bisa belajar komputer. Apalagi nanti kuliah nih, pasti butuh banget yang namanya presentasi, kelompok itu masalahnya pakai komputer semua. Iya, apalagi teknologi kan memang semakin canggih, buat kita harus lebih cepet tanggap Iya, gitu ya benar. dengan kemajuan teknologi. Jangan sampai nggak bisa. Nah, terus langkah misalnya nih siapa Jessica misalnya nggak bisa kan saat itu. Terus menurut Jessica nih, hal yang pertama kali Jessica sesalin ya saat itu apa? Saat itu nggak tahu cara ini apa bikin surat. Nah itu Pertama kali itu kelas 11 ya. iya penyesalan banget karena kan waktu magang itu disuruh sama ibu di sana bikin surat itu nggak bisa, jadi kayak malu gitu. Oke, tapi ini ya mungkin ya hal-hal dasar yang kadang kita nggak sadari kayak gitu, karena kan fokusnya misalnya kayak sekolah di akuntansi, kita fokusnya ke akuntansi Iya, benar. kayak gitu ya. Oke, nah kita kembali lagi nih ngajar ya, kita bahas mau ngajar. Ada nggak sih satu misal nih Jessica bisa ngajar satu pelajaran yang nggak ada di sekolah atau yang di pendidikan formal, pengennya ngajar apa? Mungkin Jessica ngajar nari ya, Kak. Nari, Iya, kenapa? karena pastinya di anak SD itu mereka suka menari gitu. Mereka suka yang namanya ceria-ceria gitu. Mungkin Jessica bisa ngajar nari di luar pelajaran gitu. Apalagi guru kan pasti harus bisa nari, bisa semuanya gitu. Oke, Jessica senang nari juga. Iya, senang. Oh, Kemarin tuh masuk duta pas tes Bakat. Ya? bakatnya itu Jessica nari. Oh, dari kapan mulai nari? Itu sejak SMP sih, Kak. Sejak Tapi SMP. pas SMA-nya itu kan akuntansi, jadi nggak ada fokus ke nari gitu, nggak dikembangin lagi. Oke, berarti memang kalau misalnya ke seni ya berarti Iya. ya gitu ya. Ada nggak sih kebiasaan unik Jessica saat belajar yang mungkin menurut Jessica sekitar Jessica jarang ngelakuinnya kayak gitu kebiasaannya? Selama belajar, Jessica itu suka sambil nonton sih. Sambil nonton Iya. ya. Emang bisa fokus tuh? Fokus tuh enggak sih, Kak. Karena kan kita nulis, kadang nonton gitu. Tapi lama-lama itu membuat Jessica nggak bosan. Soalnya kalau fokus nulis aja gitu bosan gitu, Kak. Kayak bosan, nanti aja gitu. Tapi kalau sambil nyari yang buat kita seneng juga itu nanti nggak ada bosen-bosennya sih. Oh, diseling-seling Iya, nih, gitu. kayak gitu ya. Nah, ada nggak sih ini deh 5 tahun dalam 5 tahun ke depan kira-kira Jessica membayangkan diri Jessica tuh orang yang kayak gimana sih dan mau kemana, di mana gitu, ada nggak? 5 tahun ke Iya. depan. Mungkin untuk saat ini masih mikir kuliah, Kak. Tapi kalau nanti selesai kuliah, Jessica itu mau lanjut kuliah lagi, ambil di profesi. Oke, Jadi PPG. Kalaupun emang rezekinya bukan di PPG, mungkin mau lanjut ke S2. Karena dosen itu banyak banget nyuruh Jessica, nanti kamu lanjut S2 ya, Dek, gitu. Jadi insya Allah mau lanjutnya ke situ. Oke. Dan mungkin mau berkembang juga di duta yang lain. Berarti 5 tahun ke depan Jessica jadi duta ini ya, jadi apa? Kalau Palembang Ciayu ya. Ya, Cak Ayu lagi pembukaan, Kak. Iya, siapa tahu 5 tahun ke depan Jessica udah jadi Ciayu ya, udah kuliah S2 ya, amin ya. Tapi udah ada rencana juga ke sana Ada, ya. Oke, terakhir ya pesan buat teman-teman yang mungkin kan baru beberapa saat yang lalu itu
pengumuman ya, baru mau masuk kuliah. Buat teman-teman yang bingung nentuin jurusan, ada nggak tips dari Jessica? Mungkin tips dari aku, kalau kalian mau kuliah ambil jurusan, itu harus yang pertama kalian cari dulu jurusan yang peluangnya itu kira-kira banyak gitu. Jadi selesai kuliah kalian tuh nanti arahnya kemana gitu, kan harus tahu itu. Takutnya nanti kalau asal ambil nanti berhenti tengah jalan gitu sih Kak. Terus yang kedua juga, kira-kira skill kamu di situ atau tidak. Takutnya terbiasanya orang ini kuliah ambil jurusan yang penting aku lulus gitu. Oke. Endingnya dia nggak bisa ngejalanin gitu kan, jadinya berhenti tengah jalan ataupun nggak sanggup lagi dianya. Jadi itu sih yang pertama, kamu harus cari tahu skill kamu dulu. Yang kedua, kedepannya itu nanti gimana, kelanjutannya itu gimana, dan peluang kerjanya itu gimana ke depannya. Oke, berarti memang harus persiapan, prepare banget gitu Iya, ya. benar. Kenali diri sendiri, terus juga kedepannya planningnya apa nih kira-kira. Jangan sampai setelah lulus bingung ya Iya, mau benar. kemana. Nah karena beberapa juga yang udah lulus kuliah masih banyak banget yang kursus di Palkom Tech OP, karena menyadari memang bahwa mau cari kerja tuh memang harus ada Iya. skill komputernya ya kan, harus punya skill. Nanti teman-teman kalau misalnya lulus kuliah tapi nggak punya skill juga nanti bingung nih. Iya, benar. Mau lamaran pekerjaan banyak nih buka, tapi aku nggak bisa ini, Iya, nggak bisa itu, benar. kan bingung. Jadi buat teman-teman nih yang mau punya banyak skill bisa gabung langsung aja di Palkom Tech OP. Mau kursus komputer, bahasa Inggris, kita punya banyak banget program yang cocok buat teman-teman. Jadi buat kalian mau cari tahu bisa langsung aja ke Instagram kita di @palkomtech.opmall. Oke, terima kasih ya Jessica Iya. untuk hari ini. Seru banget nih ngobrol-ngobrol bareng Duta Fotogenik ya. Biasanya kalau Duta Fotogenik itu ngapain? Foto-foto kayak gitu ya atau gimana? Iya, dia lebih ke butuh di foto gitu Kak. Jadi kayak menentukan angel fotonya itu pasti Duta Fotogenik Wah, yang keren, disuruh. keren. Nanti kita project bareng lah ya sama Duta FGIP ya. Boleh Bang. Terima kasih banyak ya Jessica untuk Iya, waktunya sama-sama. Inilah Palkom Tech OP. Mungkin lah udah lama ya Iya. nggak kesini. Nanti boleh kita bincang-bincang lagi di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Jessica. Saya Meita bersama Jessica pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.